semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Deviansa Putri, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Salatiga. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kode etik kehumasan atau public relation. Nah, mungkin teman-teman sendiri juga sudah tahu bahwa tugas utama seorang public relation itu selalu berkaitan dengan kode etik profesi dan kode etik perilaku. Nah, dalam hal itu juga digunakan sebagai standar moral, sebagai tolak ukur, sebagai pedoman pada saat kita itu melakukan pekerjaan maupun kewajiban. Nah, kalau kewajiban seorang public relation itu misalnya memberikan informasi kepada publik, terus menjadi jembatan komunikasi publik dan lain sebagainya, hal itu tentunya sangat penting dan sesuai dengan fungsi dan peran organisasi yang kita lakukan atau yang kita wakilkan. Sebagai contoh lain, mungkin teman-teman di BEM atau di UKM atau mungkin teman-teman sudah melakukan magang, itu kan juga pastinya mewakili organisasinya dan harus berpegang pada kode etik profesi dan kode etik perilaku yang menjadi standar moral tadi kan. Nah, selain itu sebagai profesional public relation juga harus bisa bertindak secara matang dan benar. Kita harus bisa membedakan mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan kode etik profesi yang tentunya juga harus kita taati. Menjadi seorang profesional itu kan juga harus memiliki kualifikasi etis yang itu tuh juga sudah ada sejak dalam pikiran, punya kesadaran etis juga, karena hal ini tuh merupakan kesadaran utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif dan memperhatikan kepentingan dari profesinya itu. Jadi kita itu harus sadar secara etis. Setelah itu kita berpikir secara etis dan kita juga bisa bertindak secara etis. Bicara mengenai profesionalisme itu secara umum itu memiliki 5 prinsip. Nah, yang pertama adalah bertanggung jawab. Seorang profesional itu harus bertanggung jawab terhadap profesinya saat menjalankan tugas dan juga harus bertanggung jawab terhadap dampaknya. Yang kedua adalah bebas dalam menjalankan profesinya tanpa rasa takut dan tanpa rasa ragu-ragu, tetapi juga harus tetap patuh pada kode etik yang sudah ada. Yang ketiga adalah kejujuran. Kita harus bisa mengakui kelebihan dan kelemahan, tetapi kita juga tidak boleh menyombongkan diri. Selanjutnya yang kelima adalah adil. Adil di sini tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh mencemarkan nama baik, baik itu nama baik diri sendiri, perusahaan, ataupun orang lain. Selanjutnya yang terakhir itu adalah otonomi. Seorang profesional public relation harus memiliki kebebasan secara otonomi dalam menjalankan profesinya sesuai dengan dan itu juga harus sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Nah, jadi itu tadi 5 prinsip yang dimiliki oleh seorang profesional secara umum. Seorang profesional itu pasti juga bisa menjadi seorang pemimpin, baik itu memimpin dirinya sendiri maupun memimpin tim atau perusahaannya. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi, harus bisa membimbing, termasuk mendengarkan pendapat orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Tutpuri Handayani. Jadi kita itu yang pertama menjadi seorang pemimpin, yang pertama itu harus berada di depan. Kita harus bisa menjadi panutan, kita harus bisa menjadi contoh, kita harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Selanjutnya yang kedua, sebagai pemimpin itu juga tidak selain berada di depan, seorang pemimpin juga harus berada di tengah, harus bisa membangkitkan semangat orang lain untuk bekerja, untuk berkreativitas. Seorang pemimpin itu juga harus berada di belakang. Seorang pemimpin harus bisa memberikan dorongan kepada orang lain untuk menampilkan dirinya, untuk menunjukkan dirinya, untuk mencapai
tujuan-tujuan bersama. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kode etik. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.